Shalom adik-adik sekolah minggu yang di rumah. Apa kabar semua? Keadaan baik ya adik-adik ya. Selamat hari minggu untuk kita semua adik-adik yang di rumah ataupun dimanapun berada bersama dengan orang tua kita ya adik-adik ya. Puji Tuhan, di minggu yang sukacita ini, di minggu yang berbahagia ini kita mau angkat lagu pujian untuk Tuhan. Kakak mau undang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita mau kepak-kepakan tangan kita mau gerakan kaki kita ke kanan ke kiri untuk memuliakan nama Tuhan. Angkat berdiri semuanya ya adik-adik ya. Adik-adik sekolah minggu masih bangkit berdiri. Kakak mau ingetin kepada adik-adik sekolah minggu, jangan bosan walaupun kita sama-sama ibadah online di rumah, cuma bisa ngelihat kakak-kakaknya lewat handphone. Tapi kita semua tahu kita saling kangen satu sama lain ya adik-adik ya. Cuma nanti ada waktu yang baik kita bisa bertemu di gereja kita GPI Sidang Grogol. Jangan bosan, tetap semangat walaupun kita masih tetap ibadah online. Kita masih mau angkat lagu pujian untuk Tuhan, terima sukacita surga. Karena sukacita kita terima dari surga, itulah kekuatan bagi hidup kita. Ya adik-adik ya. Kita ke dalam tangan Tuhan, biar ibadah kita ini Tuhan yang sudah turut campur tangan, biar Tuhanlah yang membuka, Tuhanlah yang bekerja dan mengakhiri ibadah kita yang sederhana ini ke dalam tangan Tuhan ya adik-adik ya. Kita angkat lagu penyembahan untuk Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Kita semua tahu anak-anak sekolah minggu, Tuhan Yesus berkorban, memberikan nyawanya kepada kita untuk menebus dosa kita. Itulah yang paling berharga di dalam hidup kita adik-adik. Kita tahu
besar pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Oleh kuasa darah-Mu, layakkan kami Tuhan untuk menghampiri tahta suci-Mu pada saat hari ini. Di akhir lagu ini kita doa pembukaan kita berfirman, masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami Tuhan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang oleh kuasa darah Yesus, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, oleh kuasa darah-Mu. Adik-adik semua katakan, kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Adik-adik, semua yang di rumah, kita sama-sama sikap berdoa kita sama-sama yuk adik-adik yuk doa pembukaan kita berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan supaya aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu, penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya, amin. Kita mau serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan. Nanti biarlah Tuhan yang ikut turut campur tangan di dalam setiap ibadah kita ini. Adik-adik yang di rumah juga semua, biar Tuhan selalu sertai dalam sepanjang hidup kalian. Biar sama-sama sehat. Dalam sekolah adik-adik juga Tuhan yang sertai kalian ya adik-adik ya. Kedua orang tua kita, bapak kita, pekerjaan orang tua kita. Biarlah Tuhan yang selalu melingkupi dan memberkati orang tua kita. Nanti juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ani, biarlah firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ani, biarlah setiap firmannya nanti sama-sama kita belajar apapun itu, biar menjadi contoh dan teladan dalam setiap hidup kita ya adik-adik ya. Yuk kita mau angkat lagu
penyembahan untuk Tuhan sejauh timur dari barat. Betapa besar pengampunan Tuhan dalam hidup kita ya adik-adik ya. Kalau kita masih suka nakal, masih suka melawan orang tua, masih suka bohong kecil, tapi Tuhan mau ampuni kita. Karena Tuhan rela mati untuk kita ya adik-adik ya. Yuk kita renungi lagu ini, Sejauh Timur dari Barat. Kita mau berdoa, penyerahan kita mau serahkan ibadah kita ini ke dalam tangan Tuhan ya adik-adik ya. Semuanya sikap berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus kalau pada saat di minggu pagi ini Tuhan, Kau yang sudah mengumpulkan kami, Kau yang telah memberikan waktu kami untuk beribadah sederhana ke dalam di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap ibadah kami nih Bapa, kami bisa memberikan yang terbaik. Setiap pujian, penyembahan, persembahan kami mau siapkan telinga kami, hati kami, pikiran kami Bapa, untuk mendengarkan dan memberikan yang terbaik dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik pada saat hari ini. Biarlah kiranya Bapa, Engkau yang melihat setiap hati dan ketulusan hati kami ini Bapa, Engkau yang melihat anak-anak-Mu di rumah dimanapun mereka berada Tuhan. Sebentar lagi juga kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa, nanti akan diajari oleh kami Tuhan. Biarlah
Engkau memberikan hikmat pengertian juga Bapak kepada Kakak Ani Yesus, yang mengajari kami, memberikan firman-Mu Bapak, memberikan contoh yang baik, sehingga kami anak-anak-Mu Bapak bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, bisa bertumbuh dan bisa menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Bapak, kami berdoa juga Bapak untuk orang tua kami dimanapun mereka berada dalam bekerja Tuhan. Kami mau serahkan setiap ibadah kami, orang tua kami nih Bapak, biarlah Kau yang sertai mereka Bapak, berikan mereka kesehatan, berikan penyertaan-Mu selalu Bapak, hadir dalam kedua orang tua kami, dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terlebih berkat yang lebih besar lagi Bapak yang sudah kami terima, Engkau yang sudah menyerahkan nyawa-Mu Bapak kepada kami anak-anak sekolah minggu-Mu, semua anak-anak-Mu Tuhan, kami menerima berkat yang paling besar, berkat yang paling berharga Bapak adalah nyawa yang sudah Engkau berikan pada kami untuk mengampuni kami semuanya Bapak. Ampuni kami Yesus, ampuni kami Bapak. Tuhan, terima kasih Tuhan, setiap persembahan juga yang akan kami berikan Tuhan, Kau yang memberkati Yesus, yang sudah memberkati orang tua kami, biarlah Bapak kami bisa memberikan yang terbaik, walaupun tidak ada nilainya Bapak di mata-Mu, tapi inilah yang terbaik Bapak, lihat setiap hati kami yang memberi Bapak. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati Yesus, Kota Jakarta, Indonesia dan dunia ini Bapak yang masih dilanda wabah COVID-19 Tuhan Bapak, kiranya Engkau yang memberkati, berikan kami kekuatan untuk menjalani setiap hidup kami Bapak di dunia yang berat ini Bapak, tapi kami percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu selalu hadir dalam hidup kami anak-anak sekolah minggu-Mu, untuk orang tua kami, untuk kakak-kakak sekolah minggu-Mu, untuk jemaat-Mu di GP Sidang Grogol, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk kami semuanya Bapak. Inilah kami yang Bapak yang bisa kami doakan, biarlah Tuhan kami mau serahkan setiap hidup kami apapun itu Bapak ke dalam tangan pengasihan-Mu, Bapak turut campur tangan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, kita telah memuji memuliakan nama Tuhan, kita telah menyembah Tuhan di ibadah kita hari ini. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita akan belajar ya adik-adik sekolah minggu tentang firman Tuhan kita. Kita akan sama-sama belajar tentang kerendahan hati. Nah, tema kita hari ini adalah kerendahan hati. Kak, kerendahan hati itu apa sih Kak? Gitu. Sikap seperti apa sih Kak kerendahan hati itu? Nah, kerendahan hati itu adalah sikap yang kita sadar kita mempunyai kemampuan, kita sadar kita pandai, namun kita tidak membanggakan diri kita kepada orang lain dengan menganggap orang lain lebih rendah dibanding kita. Nah, saat ini Kakak punya ilustrasi yang sebuah cerita. Nah, dia adalah namanya Benny. Benny ini adalah siswa sekolah dasar kelas 1 yang sangat pandai. Nah, dia menjadi juara pertama membaca tingkat provinsi. Kakak Ani percaya bahwa adik-adik sekolah minggu telah bisa belajar membaca. Kakak percaya orang tua adik-adik semua mengajarinya untuk membaca. Meskipun sekolah secara daring, tetap belajar kan adik-adik. Nah, Benny ini dia juara pertama tingkat provinsi untuk membaca. Kalau di Indonesia, provinsinya ada berapa jumlahnya? Ya, jumlahnya ada 34. Jadi, Benny ini menang atas 33 siswa lainnya. Wow, dia mengalahkan banyak teman-temannya. Nah, dia sangat bangga akan prestasinya. Dia diberikan piala, dia diberikan sertifikat karena penghargaannya untuk memenangkan lomba dari membaca. Dia membawa sertifikatnya ke orang tuanya, ke mama papanya, dan menunjukkan bahwa dia berhasil. Dia juga menunjukkan sertifikatnya kepada bibi pengasuhnya. Nah, dia memberikan bibi pengasuhnya sertifikat, dan dia berkata kepada bibi pengasuhnya, bacalah kalimat ini, aku mau lihat apakah bibi pengasuh lebih pandai membaca dibandingkan aku. Nah, namun apa yang bibi pengasuh ini sampaikan bahwa maaf Benny, bibi tidak bisa membacanya.
Beni bingung, kok bibi pengasuh tidak bisa membaca. Nah, dia berlari ke mamanya. Mama, kok bibi pengasuh tidak bisa membaca? Nah, mamanya berkata bahwa tidak semua orang bisa membaca. Nah, mamanya memberikan Beni sebuah buku. Dan ketika Beni menerima buku itu, Beni jadi bingung. Lah, kenapa sekarang Beni yang bingung? Ternyata buku yang diberikan oleh Mama Beni adalah buku berbahasa Prancis. Nah, karena Beni belum menguasai bahasa Prancis, dia tidak tahu buku itu. Dia tidak bisa membaca buku itu. Nah, dia merasa bahwa apa yang dia jualai tentang membaca, bahwa itu belum sepenuhnya kepintaran dia. Dia belum menguasai bahasa lain. Nah, kita sama-sama belajar ya adik-adik dari firman Tuhan, dari ilustrasi ini, bahwa semua orang mempunyai kepintaran masing-masing. Semua adik-adik sekolah minggu mempunyai kepandaian masing-masing. Ada yang pandai membaca, ada yang pandai menari, ada yang pandai menyanyi, bermain musik gitu. Namun kita tidak boleh menganggap kita yang lebih pandai, karena masih ada yang lebih pandai dari kita, karena masih banyak hal-hal yang belum kita kuasai. Apa akibatnya kalau kita merasa diri kita pandai? Kita akan menjadi malu. Kita malu. Kenapa malu? Karena banyak orang ternyata yang lebih baik dari kita, banyak orang yang lebih pintar dari kita. Kepintaran kita masih belum seberapa, dan kita bisa mengecewakan hati teman kita. Kita juga bisa mengecewakan orang tua, dan kita mengecewakan Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Karena kita bersikap sombong. Kita bersikap sombong, kita yang merasa kita lebih pandai. Nah, adik-adik, aku percaya bahwa adik-adik sekolah minggu bukan adik-adik yang sombong. Setiap kita memiliki kepintaran masing-masing, namun kita mau belajar terus untuk selalu meningkatkan kemampuan kita, untuk belajar untuk merendahkan hati kita di dalam kepintaran kita. Di firman Tuhan, ada nggak Kak tokoh yang menjalankan hidupnya dalam kerendahan hatinya? Ada sebuah tokoh di dalam Alkitab yang seorang yang pandai, seorang anak muda yang pandai, cakap, namun dalam kesehariannya dia tetap merendahkan hatinya, dia tetap menjaga kepintarannya dengan mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tokoh itu bernama Daniel. Kita akan belajar sama-sama dari kitab Perjanjian Lama. Di kitabnya Daniel, pasalnya kedua. Judul perikopnya Mimpi Nebukadnezar. Semua yang sudah membuka Alkitab, katakan amin. Amin. Kita akan belajar kebenaran dari firman Tuhan ini melalui sebuah ilustrasi video. Nanti kita akan sama-sama simak video yang akan kita saksikan. Pada tahun kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar. Karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Lalu berkatalah para kasdim itu kepada raja, "Silakan tuanku raja menceritakan mimpi itu kepada hamba-hambanya ini, maka kami akan memberitahukan maknanya." Jawab raja, "Ceritakanlah kepadaku mimpi itu, supaya aku tahu bahwa kamu dapat memberitahukan maknanya juga kepadaku."
Jika kamu tidak dapat memberitahukan kepadaku mimpi itu, maka kamu akan kena hukuman yang sama. Apa yang diminta Tuanku Raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada Tuanku Raja. Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Ketika titah dikeluarkan untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel, maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanania, Misael, dan Azaria, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada padanya. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok, yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Beltsazar. Sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, Rahasia yang ditanyakan Tuanku Raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di sorga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia, mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuhanku lihat di tempat tidur. Ialah ini. Tuanku melihat suatu penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilau luar biasa. Kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya sehingga remuk. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku. Dan sekarang maknanya, Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga, dari tembaga. Akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur luluhkan semuanya. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu, sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, bahwa kerajaan itu terbagi, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Berkatalah raja kepada Daniel,
Sesungguhnya lah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah, dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Lalu raja memuliakan Daniel. Dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar, dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kita telah melihat video yang kita saksikan sama-sama bahwa Daniel ini adalah seorang muda. Diceritakan di dalam video itu bahwa Raja Nebukadnezar, seorang raja, dia mempunyai mimpi. Namun dia tidak mengerti arti mimpi tersebut. Seorang raja, dia seorang raja, seorang yang pandai dong harusnya ya adik-adik. Namun dia tidak berhikmat untuk mengartikan mimpi tersebut. Nah, dia memanggil orang-orang kasdim, dia memanggil ahli mimpi, orang-orang pintar untuk mengartikan apa sih mimpi dari Raja Nebukadnezar ini. Karena Raja Nebukadnezar ini tidak tahu mimpi itu seperti apa, hanya potongan-potongan doang mimpinya, dan dia tidak mengerti arti mimpi itu. Dan adalah anak muda Daniel, dia menghadap raja bahwa raja, saya ingin mengartikan mimpi itu, namun tunggu. Dia mau menghadap Allah untuk berdoa supaya dia diberikan hikmat dan kuasa untuk mengartikan mimpi tersebut. Dan dia mengandalkan Tuhan di dalam ketidakmampuannya dia. Walaupun dia pintar, walaupun dia bisa banyak hal yang dikuasai, tapi dia mengandalkan Tuhan untuk berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah saya untuk mengartikan dari mimpi seorang Raja Nebukadnezar. Di ayat ke-26 berbunyi bahwa bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jambi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Nah, dikatakan di firman ini bahwa mimpi seorang Raja Nebukadnezar adalah mimpi yang diberikan bukan kepada orang-orang yang ahli bijaksana, ahli jambi, atau orang-orang berilmu, tetapi rahasia Tuhan, rahasia surga yang menyingkapkan apa arti mimpi itu. Nah, kita sama-sama belajar ya adik-adik sekolah minggu bahwa sepintar-pintarnya kita bertanya kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, supaya Tuhan yang turut campur tangan dalam segala tindakan kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita ingin sampaikan, apa yang kita ingin lihat, apa yang ingin kita lakukan, supaya itu boleh menjadi perkenanan kepada Tuhan, supaya kepintaran kita itu tidak menjadi kesombongan bagi orang lain, tidak melukai hati orang lain, dan tidak melukai hati Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama belajar bahwa kepintaran kita kepada yang kita perlu latih dan latih, namun kita tetap mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, kita kembali ke ayat 20, firman-Nya, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang di dalam gelap dan terang ada padanya. Bahwa Tuhan Yesus
hikmat dan kekuatan. Kepintaran kita, kehebatan kita, kemampuan kita, semuanya itu hanya boleh terjadi karena kemurahan Tuhan. Kita boleh diberikan keluarga papa mama yang pandai, yang penuh dengan kasih sayang kepada kita. Itu semua oleh karena Tuhan yang baik bagi kita. Jadi adik-adik sekolah minggu, apa yang kita perlu lakukan adalah kita harus memeliharanya. Kita harus memelihara apa yang kita punya, pintaran yang kita punya, supaya apa yang kita punya ini boleh berkenan bagi nama Tuhan. Karena semua hidup kita adalah karena daripada Tuhan. Nah, bagaimana cara kita memelihara apa yang kita punya? Ialah dengan berdoa. Kita berdoa di dalam hati kita, dalam keseharian kita, sebelum kita belajar, sebelum kita beribadah, sebelum kita makan, dan setiap hari kita memuji Tuhan supaya kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin percaya bahwa Tuhan Allah yang selalu ikut andil di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, inilah yang menjadi firman Tuhan kita hari ini. Kita telah belajar dari seorang teman kita, Beni, dengan akibatnya karena dia sombong, dia tidak rendah hati dan membanggakan dirinya, bahwa itu yang menjadi rasa dia jadi malu karena dia tidak sepandai-pandai banget gitu. Dan sedangkan kita belajar dari tokoh Daniel yang dia seorang yang pintar namun tetap mengandalkan Tuhan sebelum bertindak. Jadi adik-adik sekolah minggu, kita percaya adik-adik sekolah minggu adalah adik-adik yang boleh senantiasa terus pandai namun tetap mengandalkan Tuhan. Di ibadah kita hari ini, kakak mau kita sama-sama mempunyai ayat hafalan yang terambil dari Daniel pasal 2 ayat 20. Kita sama-sama baca ya adik-adik. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Puji Tuhan. Mari adik-adik sekolah minggu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami telah diperbaharui dengan firman yang daripada-Mu Tuhan. Kami belajar Tuhan tentang kerendahan hati Bapa. Kami belajar Bapa untuk tidak bersikap sombong Bapa. Kami percaya Bapa bahwa semua yang kami miliki, semua yang kami punya, semua boleh terjadi karena seizin daripada Tuhan. Semua boleh terjadi, semua boleh ada oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau Tuhan Yesus selalu hadir di dalam kesusahan kami, selalu hadir di dalam sukacita kami. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu Bapa seperti Daniel Tuhan yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan di dalam kegiatan kami Bapa. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Tuhan, inilah kami anak-anak sekolah minggu. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang rendah hati, yang boleh Bapa menjadi berkat di sekeliling kami Tuhan. Kami mau Bapa menjadi anak-anak yang menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, mengutamakan Engkau dalam segala hal. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu. Pakai kami Bapa meskipun kami masih kecil, kami percaya Bapa firman-Mu Bapa senantiasa boleh hadir dalam hidup kami. Tuhan, inilah ibadah kami yang sederhana, kiranya Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberkati ibadah ini. Kau berkatilah guru sekolah minggu yang telah selalu senantiasa Bapa memberikan pelayanannya di dalam ibadah sekolah minggu ini. Kau berkatilah Bang Markus, Kamelda, Kak Dona, Adia semua Tuhan yang selalu setia Bapa, selalu bersukacita di dalam pelayanan sekolah minggu ini. Dan hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, kiranya Bapa semakin hari Bapa Kau perlengkapi dengan hikmat dan kuasa daripada-Mu ya Bapa. Berkatilah kami Tuhan di dalam pekerjaan kami Bapa, dalam pelayanan kami Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau Tuhan yang boleh berkenan. Inilah kami Tuhan Yesus Kristus, kami juga Bapa berdoa Tuhan untuk persembahan yang akan kami berikan. Kiranya biarlah persembahan ini Tuhan boleh harum bagi nama-Mu. Kau berkatilah orang tua kami ya Tuhan, orang tua anak sekolah minggu Tuhan Yesus Kristus, di dalam ladang pekerjaan mereka, di dalam segala usaha mereka. Kami percaya
biarlah Bapak persembahan anak sekolah minggu ini Bapak, biarlah menjadi sukacita Bapak buat gereja kami ini Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, kiranya Bapak semakin hari gereja kami ini Bapak semakin dipenuhi dengan sukacita Bapak, anggota jemaat kiranya selalu Bapak bertumbuh di dalam iman Bapak, dan biarlah kami Bapak senantiasa dipenuhi dengan sukacita. Oh berkatilah Bapak gembala kami Tuhan, kiranya Yesus Kristus yang selalu memberikan hikmat kepada Pak Pendeta Bapak untuk selalu Bapak menyikapan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat pembina kami Tuhan yang kami terima kabar Bapak bahwa dalam kondisi sakit Bapak, kiranya Yesus Kristus saja yang boleh memberikan kesembuhan Bapak pada pembina kami Bapak, Bapak Guru Alhasil Tuhan. Tuhan kiranya Engkau Tuhan Yesus Kristus yang boleh memberkati keluarganya juga Tuhan di dalam segala pekerjaannya Bapak. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan untuk setiap hari-hari kami Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskan kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mau memberikan yang terbaik dalam tangan Tuhan. Adik-adik, kalian persiapkan persembahannya yang terbaik yang sudah diberikan oleh mama bapak kita ya adik-adik ya. Nanti dikumpulin, diberikan sama kakak-kakak sekolah minggu ataupun boleh ditransfer. Nanti adik-adik tahu rekeningnya ditransfer kemana. Kalau kira-kira udah cukup untuk ditransfer, kita kakak-kakak nggak lihat dari nilainya, tapi dilihat dari kesungguhan kalian untuk memberi. Kita belajar dari kecil untuk memberi yang terbaik ya adik-adik ya. Kita angkat lagu penyembahan untuk Tuhan, Tuhan Yesus baik. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.